Shalom teman-teman. Eh, kita kembali bertemu lagi di mata kuliah teologi sistematika. Tapi sekarang teman-teman kita akan membahas tentang teologi sistematika 3. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Sophia Safenati Daily, NIM 08022309. Saya mahasiswa dari STM Nias Barat. Saya semester 4 program studi pendidikan agama Kristen. Teman-teman, saat ini saya ingin mengulang kembali tentang mata kuliah teologi sistematika 3 yang dibahas, yang lebih spesifiknya dibahas tentang kristologi atau tentang Kristus. Nah teman-teman, pengasuh atau pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Erlina, Magister Teologi. Langsung saja teman-teman kita masuk pada pembahasan. Teologi sistematika 3 teman-teman terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu kristologi dan soteriologi. Tapi teman-teman, saat ini kita akan membahas satu persatu saja, dan sekarang kita akan membahas tentang kristologi. Teman-teman, kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Namun kalau kita lebih lagi melihat dari dasar katanya, kristologi ini dalam bahasa Yunani adalah terbagi menjadi dua, Kristos dan Logos. Kristus yang artinya Kristus, dan Logos adalah kata, perkataan, firman, ilmu, dan juga ajaran. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Jadi teman-teman, kristologi atau Kristus ini adalah sumber ataupun poros dari pengetahuan teologi. Nah, jadi teman-teman, dalam mempelajari kristologi ini sangat penting dalam pengetahuan teologi, karena pelajaran ini atau pembahasan ini tentang kristologi ini adalah suatu poros ataupun titik atau inti dari pengetahuan teologi. Nah teman-teman, adapun yang menjadi eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Apa itu eksistensi teman-teman? Itu keberadaan. Jadi bagaimana keberadaan Kristus atau Yesus dalam perjanjian lama? Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa eksistensi Yesus Kristus itu ia adalah juru selamat segenap umat manusia di seisi dunia. Dan itu memang benar teman-teman, bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, manusia-manusia. Kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Yang ketiga adalah ia adalah penyelamat yang sempurna, karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Jadi teman-teman, itu adalah eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Namun ada juga beberapa penjelasan bahwa eksistensi Yesus Kristus itu ada dalam perspektif teologi Alkitab, di mana Alkitabiah, di mana eksistensi Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah hal yang paling utama atau kebutuhan yang paling utama atau primer dalam kehidupan dan iman orang percaya. Nah, seterusnya teman-teman, eksistensi Yesus Kristus itu dapat kita lihat melalui kekekalan masa lalunya, dan juga dalam perjanjian lama, di mana kita dapat melihat di tokoh-tokoh yang diceritakan dalam perjanjian lama, seperti ada beberapa tokoh seperti Daud, Harun, Habel, Adam, Yosua, Yusuf, Ishak, dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman, kita dapat melihat juga di peristiwa-peristiwa dalam PL ini, seperti pakaian Adam dan Hawa, pemeliharaan dalam bahtera, pembebasan dari Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Nah, itu semuanya teman-teman adalah eksistensi atau bukti dari keberadaan Allah dalam perjanjian lama.
Jadi teman-teman, di perjanjian lama itu bukan hanya itu, tetapi ada juga eksistensi yang lain seperti nubuatan-nubuatan yang diberikan, nubuatan-nubuatan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, seperti nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus, nubuatan tentang pribadi dan karya Kristus, serta nubuatan tentang penderitaan dan kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Jadi teman-teman, itu adalah eksistensi atau keberadaan Allah dalam perjanjian lama. Seterusnya teman-teman, kita dapat melihat bahwa adapun eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi teman-teman, di sini eksistensi Yesus dalam perjanjian baru yang pertama, kita dapat melihat inkarnasi Yesus Kristus. Nah, teman-teman, apa itu inkarnasi? Nah, inkarnasi itu adalah teman-teman, inkarnasi itu adalah di mana Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia. Jadi teman-teman, dalam inkarnasi Yesus Kristus ini juga ada beberapa problema-problema yang ditemukan ataupun masalah-masalah yang ditemukan dalam inkarnasi Yesus Kristus ini, di mana ada beberapa tokoh-tokoh yang memiliki paradigma yang lain-lain tentang inkarnasi Yesus Kristus ini. Jadi teman-teman, inkarnasi Yesus Kristus ini sangat penting karena dia mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi teman-teman, Yesus Kristus tidak berubah menjadi manusia, tetapi dia menjadi manusia dengan melalui beberapa proses seperti kita manusia. Nah, jadi teman-teman, adapun yang menjadi tujuan inkarnasi Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa tujuan inkarnasi Yesus Kristus itu yang pertama adalah untuk menyingkapkan diri Allah Bapa. Untuk menyingkapkan diri Allah Bapa kepada umat-umatnya, kepada manusia-manusia. Jadi itu salah satu tujuan mengapa Yesus rela atau mengambil rupa sebagai seorang manusia. Yang kedua, menjadi korban penebusan dari dosa. Jadi Yesus Kristus itu teman-teman, dia rela memberikan dirinya sebagai penebusan dari setiap dosa-dosa manusia. Yang selanjutnya adalah untuk menghancurkan kuasa setan. Nah teman-teman, tujuan Yesus Kristus juga datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa seorang manusia itu untuk menghancurkan kuasa setan. Dan yang keempat adalah untuk mengukuhkan janji-janji Allah, atau untuk menggenapi janji-janji Allah. Dan juga yang selanjutnya untuk menghapus dosa. Nah teman-teman, itu yang menjadi tujuan inkarnasi dari Yesus Kristus. Selanjutnya teman-teman, di sini dalam bagian B ini juga dibahas tentang teori kenosis. Nah teman-teman, apa itu teori kenosis? Di sini dikatakan bahwa istilah kenosis diangkat dari kata Yunani atau kenosen, dari akar kata keno. Nah, secara terminologis, pengertian kenosis ini berkaitan dengan pengosongan atau kehampaan diri. Kita dapat melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kenosis ini berbicara tentang Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Jadi teori kenosis ini sama inkarnasi teman-teman ada hubungannya, di mana Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan juga dia mengosongkan diri dalam hal itu. Tetapi teman-teman, dalam teori kenosis ini juga ada beberapa kelompok teologi yang memiliki pandangan
dari teori kenosis ini. Mereka seperti teori Thomatius Delis dan Krobis, mereka mengatakan bahwa teori kenosis ini mengatakan bahwa logos mengesampingkan kesadaran ilahi yang menjadi natur manusia. Adapun teori Gies, H.W. Baker, adapun teori Ebrard dan teori Martensen. Jadi beberapa teolog-teolog ini teman-teman mereka memiliki pandangan-pandangan lain tentang teori kenosis ini. Dan teori mereka dengan teori kenosis ini sangat bertentangan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita melihat di sini ada kehidupan dan karya Kristus. Nah, bagaimana kehidupan dan karya Kristus, teman-teman? Kita dapat melihat dalam kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus, teman-teman? Nah, kehidupan Yesus Kristus itu diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Pernyataan itu menunjukkan kepada penggenapan nubuat PL sebagai peneguhan janji Allah. Kita dapat melihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, teman-teman. Jadi kelahiran dan kehidupan Kristus ini telah dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru, teman-teman. Nah, selanjutnya kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian dan pengorbanan Yesus, teman-teman. Kita harus memahami seputar dari hal ini. Yang pertama, dia disalibkan tanpa bersalah. Yang kedua, kematiannya disertai dengan tanda-tanda ajaib seperti kegelapan meliputi seluruh daerah itu, tabir bait Allah terbelah, terjadi gempa, kubur-kubur terbuka. Jadi di situ kita melihat bahwa kematian Kristus Yesus itu tidak main-main, dan dia itu adalah ajaib. Dan selanjutnya teman-teman, kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dalam melaksanakan tugas atau kehendak Bapa. Jadi teman-teman, dalam kematian Yesus Kristus ini juga kita harus mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah korban penghapus setiap dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian C, adalah kebangkitannya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Alkitab menegaskan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita dapat melihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Benar saja teman-teman, jika Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya. Sia-sialah iman kita sebagai orang percaya. Jadi teman-teman, adapun yang menjadi tujuan kenaikan atau kebangkitan Yesus Kristus itu, yang pertama adalah untuk menjadi pelopor. Sebab hanya dialah yang menjadi atau hanya dialah yang berasal dari surga dan tahu jalan ke surga. Yang kedua, di surga ia menyediakan tempat bagi umatnya. Yohanes pasal 14 ayat 2. Dan juga selanjutnya dia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi umatnya. Yang selanjutnya, dengan kenaikannya dan kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa, meneguhkan orang percaya untuk datang ke hadiratnya dengan keberanian. Ia memberi jaminan kehidupan yang kekal dan menyatakan pemeliharaannya atas anak-anaknya. Jadi itu yang menjadi tujuan kebangkitan atau kenaikan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kenaikan Yesus juga merupakan peristiwa sejarah yang sangat menentukan bagi dalam langkah iman orang percaya. Nah teman-teman, selanjutnya kita melihat bagian D, yaitu nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus waktu dia masih pelayanan di bumi. Jadi apa nama-nama Kristus atau nama-nama Yesus yang diberikan kepadanya sewaktu dia melayani, teman-teman? Yang pertama adalah Yesus,
Kalau Yesus itu adalah nama awalnya yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf sewaktu dia masih masih belum dikandung dan juga setelah dia lahir. Yang kedua teman-teman adalah nama Kristus. Yang ketiga adalah nama Tuhan. Dan yang keempat nama anak manusia dan anak Allah. Jadi itu nama-nama Yesus Kristus sejak dia masih pelayanan di bumi ini teman-teman. Yang kedua adalah kemanusiaan Kristus. Bagaimana kemanusiaan Kristus teman-teman? Nah, di sini dikatakan bahwa kemanusiaan Kristus ini itu yang pertama ada beberapa langkah. Dia lahir secara manusia seperti kita. Yang kedua, dia juga memiliki sifat dan perasaan seperti manusia seperti kita. Yang ketiga, dia memiliki keterbatasan seperti manusia. Dan yang keempat, dia memiliki kelemahan seperti manusia. Jadi teman-teman, itulah kehidupan atau kemanusiaan Kristus. Dia memiliki apa yang seperti dimiliki oleh manusia, karena dia itu adalah manusia sejati juga seperti kita. Yang ketiga teman-teman, keilahian Kristus. Bagaimana keilahian Kristus? Nah, keilahian Kristus itu dapat kita lihat teman-teman melalui pengajarannya, melalui pengakuannya, melalui setiap tindakan-tindakannya, di mana tindakan-tindakannya itu meliputi dia mengampuni setiap dosa, dia memberikan hidup, dia menghakimi dunia, dan dia juga memelihara serta menerima penyembahan. Jadi teman-teman, seterusnya jabatan-jabatan Yesus Kristus. Bagaimana jabatan-jabatan Yesus Kristus di dunia ini? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa jabatan adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh penguasa yang lebih tinggi dari yang mengerjakannya. Jadi teman-teman, begitu juga dengan kita. Jabatan-jabatan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh penguasa atau yang lebih tinggi dari kita. Nah, begitu juga dengan Yesus. Jabatan-jabatannya itu ditugaskan oleh penguasa yaitu Bapa yang di surga. Jadi jabatan-jabatan Yesus Kristus waktu dia melayani di bumi ini teman-teman, yang pertama, Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai iman, Yesus Kristus sebagai raja, dan jadi teman-teman, itu yang menjadi jabatan-jabatan Yesus sewaktu dia masih pelayanan di bumi. Ada 3, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja, Yesus Kristus sebagai Nabi, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi teman-teman, dalam pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan juga kita terus semangat untuk tetap belajar. Jadi demikian saja pembahasan kita pada saat ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.